Halo teman-teman YRFI Jawa Tengah, bertemu kembali di acara kita pada sore hari ini. Di acara Bingo, bincang ngopi bareng komunitas YRFI Jawa Tengah. Sebelum memulai acara, saya selalu menghimbau buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Contohnya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan selalu untuk menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan teman-teman komunitas Yamaha Lexi yang ada di Pekalongan dan Nasional Indonesia, bertempat di Mr. K BSB Kota Semarang. Di sini sudah hadir teman-teman perwakilan dari YLCI dan Lexi. Silakan Om, monggo. Halo, Halo, selamat sore Om. sore. Sehat? Halo Mbak. Halo Om. Monggo silakan duduk Om. Oke, terima kasih. Gimana perjalanannya Om? Perjalanannya menyenangkan sekali tadi. Enak ya. Bertiga berarti dari Pekalongan semua. Dari Pekalongan. Langsung dari Pekalongan. Dari Berapa Pekalongan. jam perjalanan? Tadi sih kita jalan santai dari Pekalongan jam 10 tadi. Jam 10 pagi sampai di Semarang jam? Jam 1-an tadi kita memang Oh, melipir dulu pastinya. melipir ke rumah member tadi. Anak motor ya seperti itu. Iya, sekalian silaturahmi. Member kita tengokin, terus kita lihat keadaannya. Ya, terus habis itu kita langsung ke. Kondisi sehat ya? Alhamdulillah sehat nih, Om. Sehat. Oke. Ini boleh pakai masker nih? Apa? Oh, Sudah melalui protokol kesehatan ya. Prokes tadi Dilepas juga aja. udah pakai tadi pas Siap. sebelum masuk sini. Lagi yang sini sepi cuman kita aja. Iya. Tapi Om Herwin kabarnya? Api Om. Api Ya, ya? seperti inilah kegiatan kita sehari-hari. Di Pekalongan bagaimana kondisi? Pekalongan kondisi saat ini ya biasa-biasa saja. Terus kemudian mulai ada PSBB ya istilahnya. Mulai. Oh, sama di Semarang ya. Kondisi Sama. Cuman di Pekalongan masih seperti kelihatan normal. Cuman mulai 2 hari ini udah agak mulai sepi sedikit sih. Oh. Udah orang masyarakat. Zona merah. Zona merah. Merah ya? Pekalongan ikut merah. Agak merah-merahan mungkin ya. Oke, siap. Ini kan perjalanan jauh nih Om. Haus nggak Om? Tentunya dong, haus gila tadi panas banget. Ini kita kan sebagai tuan rumah yang baik, kita udah siapkan. Widih. Silakan diminum dulu. Minum dulu nih. Iya dong, Wah, biar ketawa segar. ya. Oh, gitu. Habis ini kita langsung berbincang-bincang, berngobrol bareng. Ini Enak di ya? cuaca yang panas, pakai minuman yang dingin ini enak banget. Iya dong, segar. No merek ya, tidak ada sponsor. Kita tidak disponsori oleh Oh, gitu minuman ya? mineral. Nggak apa-apa, ini Iya. kan kegiatan kita. Kan? Nah, Pas ya? Di cuaca yang panas ini memang cocok untuk segar ya. biar nggak dehidrasi kita. Ya. Supaya teman-teman di rumah itu lebih kenal lagi nih Om, kan pasti belum kenal dong. Ya, kalau saya mungkin sudah kenal lah. Ada yang bilang nggak kenal Oh, maka gitu tak ya? saya. Iya, iya. Mungkin silakan diperkenalkan diri. Oh gitu, saya mesti mengenalkan diri. Iya dong. Nanti kalau ada yang ini kan nggak tahu namanya susah. Oh gitu. Monggo silakan Om.
Halo, kenalin nama saya Ervin Wijaya. Kebetulan saya PLT Presiden YLCI, Yamaha Lexi Community Indonesia. Kebetulan saya dari Pekalongan, alhamdulillah mewakili dari YLCI. Terima kasih. Oke, banyak. Halo, Assalamualaikum. Saya Ibu Evi dari Pleci. Saya di Pleci sebagai pengurus bendahara. Oke. Om ya? Halo, saya Salim dari Salim. Cungkring. Cungkring. Ya. Saya di Pleci sebagai humas. Humas Pleci ya. Oke. Sebelum ke selanjutnya mungkin teman-temannya pasti bertanya-tanya nih, Pleci itu apa? Pleci itu apa? Itu. Ada yang bilang dikirain nanti Pleci itu sejenis burung, apa ini komunitas burung ya toh? Oh, iya betul. Jadi alangkah lebih baik itu Pleci itu apa toh Om? Terus gitu. YLCI itu apa? Tolong dijelaskan Om. Oh gitu, mau YLCI dulu apa Pleci dulu nih? Mungkin Plecinya dulu ya. Oh, Plecinya dulu. Iya. Bisa dibantu nggak Bu Evi? Mau silakan. Pleci itu dulu berawal dari Om Ervin ya. Om Ervin dulu masuk ke YLCS, YLCS Semarang pada tahun 2018. 2018. Dulu sebelum terbentuknya Pleci, itu kita kasih nama. Jadi ada ide-ide dari teman-teman YLCS karena Saya ngomongnya. YLCS itu apa? Yamaha Lexi Community Semarang. Oh, Semarang. Semarang. Jadi dulu tuh waktu 2018 kan Lexi baru lahir tuh, baru muncul kan. Ya, kan baru, Februari kan, Februari launching, terus kemudian mulai diturunkan ke dealer-dealer itu di bulan Maret Maret, April, Mei. Nah, pada saat itu saya beli Lexi, terus saya pengen gabung ke komunitas gitu. Nah, adanya YLCS, Yamaha Lexi Community Semarang. Awalnya. Terus saya gabung tuh sama YLCS. Jadi saya dari Pekalongan tuh ke Semarang. Pekalongan ke Semarang? Iya, kopdar saya. Buset. 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Paling tidak sebulan sekali saya pasti ke Semarang. Dan itu saya berangkat habis maghrib, ya kan? Pulang jam 1, jam 2, pulang ke Pekalongan. Kayak gitu. Nah, lama-lama tuh teman-teman YLCS itu merasa kasihan mungkin sama saya, jauh kan Pekalongan, gitu kan? Om, bikin aja di Pekalongan komunitas, gitu. Nah, akhirnya saya tuh sebenarnya nggak mau bikin komunitas karena memang tujuan saya pengen menyalurkan hobi saya dalam touringnya doang, nggak pengen ngumpul-ngumpulnya dulu tuh. Maksudnya membentuk sebuah komunitas tuh saya udah istilah bosen gitu. Terus kemudian teman-teman itu nyaranin, udah bikin aja. Apaan bikin? Udah pakai nama Hah? Apaan tuh? Pekalongan Lexi katanya gitu. Oke. Ya pertama tuh Tahu ya kalau orang kan kalau orang jawab Iya. Oh, disentuh. Nanti ditambahin huruf-huruf belakang jadi aneh. Nah itu, terus kemudian ada yang usul bentuk ya kan, Pekalongan Lexi. Terus Pelita Jaya aja. Kok Pelita Jaya? Klub bola dong. Makanya, jadi buat guyonan sebenarnya. Pekalongan Lexi tetap jaya katanya gitu. Teman akhirnya kita muncul nama Pekalongan Lexi Community. Akhirnya disingkat menjadi Pleci. Tahun berapa? Sebenarnya tahun 2018 di bulan November setelah YLCS deklar. Ya, mereka minta saya untuk membuat komunitas di Pekalongan agar biar saya itu nggak kejauhan ke Semarang karena kan perjalanannya kan 2 jam. Pekalongan Semarang tuh cepet ya, santai-santai kan 2,5 jam. Oke. Nah, akhirnya terbentuklah itu Pekalongan Lexi Community. Mulai bulan November tuh saya ngumpulin orang dan di Februari akhirnya kita 2019 kita deklarasikan itu Pleci. Berapa orang member ya pada saat itu pembentukan? Pas pada saat itu 11 orang. 11 orang dari November, akhir November sampai Februari itu 11 orang. Itu murni orang-orang Pekalongan. Murni orang Pekalongan yang waktu itu murni orang Pekalongan. Karena kan saya mengikutin kayak YRFI kan harus minimal 10 orang kan. Ya, makanya saya lebihin 1 dulu, minimal itu lebihin 1. Jadi beranilah untuk mendeklarasikan diri menjadi sebuah komunitas di Pekalongan. Oke. Tadi kan Om Ervin ini PLT dari YLCI. Presiden YLCI. Nah, tadi Pleci itu kan Pekalongan. Lah YLCI-nya itu apa? YLCI itu apa?
YLCI, Yamaha Lexi Community Indonesia. Jadi sebenarnya gini, YLCI itu seperti sebuah wadah, mewadahi komunitas Lexi yang independen itu. Jadi sebenarnya YLCI itu chapternya independen semua, cuman kita fasilitasi menjadikan sebuah komunikasi, silaturahmi, menyatukan independen yang dari komunitas tersebut. Seperti YRFI lah, YRFI cuman kan all varian Yamaha. Kalau di YLCI satu varian khusus Lexi. Nasional berarti? Nasional, Yamaha Lexi Community Indonesia. Itu udah sampai mana ininya? Kalau di daerah namanya chapter atau bukan? Sebenarnya ada yang bilang chapter, ada yang bilang apa gitu. Kita sebanyakan orang menyebutnya chapter. Gitu. Nasional itu udah berapa klub yang gabung ke YLCI? Sementara kurang lebih 58. 58. Sama Merauke itu? Kalau untuk yang paling pinggiran belum. Oh belum? Belum. Kita ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera sudah ada, Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan? Sulawesi, Kalimantan ada, gitu. Oke, siap. Udah banyak sih sebenarnya. Tadi Bu Epi ya, Bu Epi sama Om Cungkring ya, sama Cungkring aja. Namanya kok mau dipanggil Cungkring tuh? Nah, tadi Bu Epi bendahara nih, berarti ngurusin duit nih. Di pleci itu sebagai bendahara berat nggak sih urusannya itu? Dibilang berat, dibilang ringan ya lumayan sih ya. Pikir santai aja. Oke, berarti bendahara itu khusus hanya ngurusin duit ya? Enggak juga sih. Yang lain-lain juga ya? Curhat-curhatan juga ya masuk? Kalau ibu-ibu di kampung kita biasa tuh jadi bahan curhat gitu ya? Enggak juga ya? Jadi emaknya pleci? Ya. Oh, jadi emaknya di pleci? Ya. Pengayomi. Tapi dia berusaha memposisikan diri menjadi kayak anak muda, gadis muda. Jadi suka sok imut. Mintanya dipanggilnya si imut. Kalau Om Cungkring, Humas. Ngapain aja Humas di pleci itu? Humas kita pantau-pantau. Komunikasi saling sesama chapter sama member. Satu tim lah, member. Ya. Biar komunikasinya jangan sampai putus gitu. Intinya menjalin komunikasi antar komunitas ya, antar daerah lah. Antar daerah. Oke, ini kan teman-teman nih komunitas motor Lexi nih. Kenapa sih kok mau gabung ke komunitas motor? Terlebih apalagi seperti ibu wanita gitu. Wanita kalau masuk ke sebuah klub atau komunitas motor itu kan kenapa itu? Jarang-jarang gitu. Biasanya kan cowok-cowok lah seperti kita ini. Mungkin dari ibu dulu deh. Alasannya kenapa kok mau gabung dengan komunitas? Itu juga pertanyaan saya tuh. Nah, bisa di-sharingkan sama kita, Bu. Kenapa, Bu? Awalnya saya masuk ke pleci itu dulu pertama kali kita ikut Maxi Day waktu itu ya. Oke, Maxi Day. Maxi Day 2019 di Dieng. Dieng ya. Oke. Saya bareng dengan suami waktu itu. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus ketemu sama Om Ervin, di situ memperkenalkan komunitasnya Lexi. Di Pekalongan. Kayaknya ngobrol-ngobrol santai aja. Saya pikir kata suami udah ikut aja gitu. Saya pikir ya apa salahnya lah saya ikut. Saya sendiri orang rumahan ya. Awalnya kita rumahan, nggak pernah keluar rumah gitu. Tapi setelah saya kenal dengan Lexi, saya diajak jalan-jalan, keliling gitu ya, mengenal wisata alam. Nah, di situ saya temukan oh keluarga Lexi kok kayaknya seru nih, enak ya, dolan ini. Ya santai, ya berkeluarga gitu. Oke. Nah, itu yang bikin saya semakin merasa ya inilah mungkin kayak keluarga baru ya. Ya, jadi kayak keluarga baru. Makanya tertarik ikut gabung tadi ya. Oke. Kalau dari Om Cungkring kenapa kok tertarik gabung ke komunitas motor? Soalnya saya sih dari dulu emang suka masuk komunitas. Oh, dari dulu sudah ada komunitas juga? Ada. Oh, ikutnya apa dulu? Dulu sih Yamaha sih Mio ya, awalnya Mio, pindah ke Lexi ya? Pindah kan, terus launching Lexi. Terus beli, lama sih nggak ada dengar komunitas. Pertama masuk Semarang, YLCS. Sama berarti? Sama, prosesnya sama. Sampai ke Semarang cari komunitas gitu ya? Iya, tapi belum sampai ke Kopdar. Belum ada, baru masuk grupnya doang. Regis aja. Belum regis, cuma masuk ke grup. Masuk grup WA. Grup WA yang umum ya, yang umum. Jadi ada calon calon anggota. Jadi di grup-grup itu ada tersendiri, grup member sendiri, grup calon sendiri. Ya terus
dikenalin tuh sama Om siapa lupa. Terus kenalin sama Om Erwin, masuk Leci lah, Pekalongan masuk. Oh ya dekat deh. Nah, soalnya dari Batang juga kan. Jadi lebih dekat ke Pekalongan dibandingkan ke Semarang, biar nggak kejauhan juga kopdarnya. Iyalah, lebih ke sana enaknya. Iya. Kalau Gitu. Om Erwin, kenapa tertarik komunitas ini? Saya tertarik komunitas. Sebenarnya saya pengen nyari apa ya? Sesuatu hal yang baru. Kalau komunitas sebenarnya saya sudah hampir 20 tahun berkomunitas macam-macam tuh. Baik komunitas motor, mobil, terus kemudian vape, terus burung juga. Cuma kalau burung nggak begitu itu. Istilahnya komunitas tuh ya dunianya seperti itu. Di Leksi ini karena saya sudah lama nggak vakum berkomunitas. Awalnya saya cuma butuh informasi untuk mencari troubleshooting apa nih, permasalahan apa nih. Ini kan unit baru, motor baru. Iya kan? Oke. Dan kalau ada apa-apa saya bisa diskusi gitu. Nah, Leksi ini adalah kendaraan Yamaha pertama saya. Jadi Leksi. Jadi saya butuh informasi yang banyak, terus kemudian sharing yang banyak, makanya saya ikut komunitas. Awalnya makanya saya pengen gabung tuh hanya untuk sekedar sharing modifikasi, upgrade mesin dan lain-lain sebagainya. Lama-lama kok apa ya? Energi saya yang dulu itu muncul lagi. Pengen jalan lagi. Pengen touring gitu. Nah, akhirnya komunitas itu apalagi di YLCI, begitu kita udah masuk YLCI, kita udah satu Indonesia udah menjadi saudara. Gitu. Jadi perjalanan kita terpantau dan istilahnya terkondisikan. Kalau ada apa-apa di jalan ada yang bantuin lah. Minimal itu. Gitu. Ada yang bantuin, ada yang bantu mantong. Oke. Gitu. Pleci sekarang tuh membernya ada berapa? 38 member. Aktif semua? Atau hanya terdaftar tapi nggak aktif? Kadang kan kalau kita lihat komunitas sekarang itu kan di grup WA itu kadang ada 50, 30, tapi yang sering kelihatan itu cuma 10, ya, gitu, 5 betul. gitu. Itu aktif semua 38? Enggak lah. Enggak, yang aktif kayak 28 apa 27, Bu? 20-an lah. Ya 20-an masih banyak, termasuk 20-an. Banyak gitu kalau aktif 20-an orang gitu. Kita yang sering aktif itu jadi kadang 11 ini yang sini, besok lagi yang aktif ya sebagiannya lagi. Jadi range-nya itu antara 20 sampai 27 yang aktif. Karena mengikuti ini apa namanya jadwal pekerjaan ya. Jadi mungkin yang 11 ikut yang di hari ini. Kita bikin acara lagi. Yang 11 lagi. Berarti kopdarnya beda-beda dong? Kopdarnya hari apa? 1 bulan sekali. 1 bulan. Oh, 1 bulan sekali. Betul. Bukan seminggu sekali ya? Nah, sekali itu kopsan. Santai-santai. Oh, ini 1 bulan sekali wajib atau enggak? Wajib. Kalau nggak datang? Kalau nggak datang. Kan wajib ngomongnya. Iya. Denda. Berapa duitnya? 15 ya. 20 udah naik berarti. Udah naik. 20.000. Walaupun ada halangan-halangan tertentu gitu. Tapi kalau ada izin sih nggak ada masalah. Ini kan yang nggak ada kabar, ya? Fleksibel, sebenarnya kita fleksibel. Tapi sebenarnya juga kalaupun nggak datang rugi. Kenapa rugi? Satu, pada saat kita kopdar tuh kita satu ketemu, ya kan? Menjalin silaturahmi. Di silaturahmi itu kan pastinya ada energi-energi positif yang akan kita bawa pulang ke rumah. Karena apa? Dapat energi positif yang itu yaitu kebahagiaan, wawasan dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian apa? Kita bisa makan bareng tuh di kopdar wajib itu. Karena di kopdar wajib itu kita di rumah member. Oh, bukan di luar. Ke rumah giliran member, gitu ya. Giliran. Dan kita kayak memang arisan dong. bener. Kalau arisan kan dikocok dulu. Kalau ini enggak, kesadaran kita aja siapa bulan depan di rumah siapa. Oh, di rumah saya gitu. Dan itu siapa yang mau silahkan gitu. Biasanya sih berebut di rumah saya dong. Akhirnya kita gilir, yaudah yang ini. Oh, kemarin udah ke arah barat, sekarang arah timur. Kemarin arah selatan, sekarang arah sini. Arealnya Pleci itu sampai mana tuh? Bukan Kota Pekalongan aja? Bukan Pekalongan aja. Sampai kemana? Pemalang. Untuk kesana Pemalang. Kalau sini sampai kemana? Wuleri. Oh ya? Iya, member kita tadi kan di Wuleri, di Alas Roban tadi yang kita samperin. Oh, sampai sini? Sampai sini. Karena untuk kita backup sebenarnya gitu. Jadi gini, waktu itu si member kita ini Om Fauzi, kita suruh masuk ke Semarang, katanya malah lebih deketan ke Pekalongan katanya sih seperti itu. Karena ada rumah keluarga dia di Limpung, di daerah Batang. Sekalian dolan, sekalian pulang gitu. Oh gitu, ya udah silahkan.
Ini kan komunitas motor nih, pasti nggak jauh-jauh dari namanya touring. Udah sampai mana sih touringnya Pleci ini? Pleci, udah mana tuh Bu? Dieng, biasa. Bandung. Bandung. Ini kemarin udah sendiri, ini udah sendiri. Sangat. Udah sendiri ke Bandung dia, ke acara ulang tahunnya Bandung Riders. Gitu. Bandung, Dieng, Jogja. keluar Jawa? Keluar Jawa Keluar Jaya belum. Belum ya, Bali gitu. Kan tinggal nyebrang aja Kalau personal saya paling ke Bali. ke Bali. Untuk naik Lexi belum. Kalau untuk naik Lexi belum. Oke. Kalau yang pakai Lexi saya cuma sampai Lumajang waktu itu, Jawa Timur ya, Jawa Timur. paling jauhnya sih. Gitu. Nah, kegiatan intinya nih, ini dari Pleci itu apa aja sih? Pleci kegiatan inti apa ini? Kegiatan-kegiatan ini. Oh, yang berbagi dulu Bu. Kan nggak cuma sekedar kopdar kan, pasti ada kegiatan lain. Ada kegiatan bakti sosial di tiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, setiap minggu. Enggak sih, Enggak, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, pasti terus. Tapi untuk saat ini agak berhenti karena faktor ekonomi. Pandemi juga. Tapi Iya, dulu ekonomi juga Itu bergerak. aktif dulu. Dulu kita itu aktif. ke Muter ke masjid-masjid. ke masjid-masjid. Ke masjid. Bukan ke panti atau di Jadi gantian. Jadi misalnya masjid Kota Pekalongan yang sini, besok 2 minggu lagi ke masjid, terus ganti lagi panti sosial, panti asuhan. Jadi kita bagi sampai 1 tahun jadwalnya. Jadi sudah ada sudah itunya, ada. Jadi nanti agenda. ketemunya itu ke masjid itu 8 bulan. Sekali 8 bulan masih ke situ. Ke itu lagi. Oke. Gitu. Kalau dari YLCI kegiatannya apa? Ini kan menaungi semua, ya taruhlah semua komunitas Lexi ya. Kegiatannya apa dari pusat YLCI ini? Kalau kita sendiri yang pusat untuk skala ini harus begini enggak, karena kita support wadah kan. Jadi kalau untuk nasionalnya kita kayak misalnya kopdar virtual. Kopdar virtual, dan yang kita baru mau nasional tuh baru perdana besok nih. Yang nasionalnya Baru besok, dan yang kemarin itu per regional. Jadi saya cuman, "Bok, kamu ayo bikin kegiatan per regional deh. Minimal kopdar virtualnya per regional." Gitu. Jadi minggu pertama itu humas seluruh regional. Iya. Minggu kedua itu sekjennya. Minggu ketiga ketuanya. Nah, yang keempat itu istirahat. Nah, besok lagi ulangi. Nah, tiap 3 bulan sekali harusnya itu nasional. Cuman itu belum kita lakuin Tapi itu virtual. virtual. Kalau sebelumnya belum ya? Sebelumnya belum. Karena kan YLCI sendiri kan masih baru sebenarnya. Karena kita masih berdiri baru mau 3 tahun ini. 3 tahun. Baru mau 3 tahun. Jadi belum ada istilah Mubes, Kopdargab dan lain-lain. Kopdargab ada. Kopdargab regional. Kalau misalnya kemarin kalau Jambore Nasional sudah di tahun 2019, tepatnya di bulan April, itu di Ciputat gitu. Nah, kemarin tahun 2020 kita mau Jambore itu di Semarang. 1 minggu sebelum kita mau itu pengumuman tentang COVID nggak boleh. Gagal semua. Gagal semua itu. Itu padahal udah di DP ke sana kemari itu. Artis-artis sudah kita DP. Oke. Gitu. Misalnya nih ada teman-teman pengguna Lexi yang mau gabung ke Pleci ya. Pleci otomatis kan jadi membernya dari YLCI kan. Nah, Itu syarat jadi member di Pleci itu apa? tuh saran jadi member, Bu. Harus punya motor ya. Pertama itu. Motor apa? Pertama, harus punya motor Lexi. Ya, harus punya dong. masa Iya. nggak punya? Ya, selain itu apa, Bu? KTP. KTP pasti Iya. dong. Terus SIM. Ada duit STNK. Ada. Registrasi. Registrasi 150. 150. 150.000. 150.000. Di Pleci itu dapat kaos, nanti dapat kaos. Oh, dapat kaos, NRA juga. NRA, Ada stiker, Stiker ya. Udah itu aja. udah dapat. Jadi kemarin tuh kalau di 2020 saya tambahin di 2020 di Pleci itu registernya 150.000 itu sebelum ENIF. Tapi setelah ENIF 150.000 nggak dapat apa-apa, cuma dapat stiker sama NRA gitu. Jadi promonya kalau di Pleci tahun 2020 ya, waktu kita ENIF di Malang ya. Malang. Itu 150.000. Tapi di tahun 2021 itu 235.000. 200. Terus 35.000. Ada yang mau daftar itu? Ada. Nah, Berarti udah bayar 200. Udah. 235.000 Luar biasa pengorbanan. Lebih. Oh, lebih ya? Kaos 2. Jadi sebenarnya
200 watt itu 235.000 tuh register sama sumbang ya kaos. Terus kemudian kita mau bikin acara buat keluarga. Jadi keluarganya boleh diajak tuh kita sewa villa. Sebenarnya sekalian itu. Jadi sebenarnya itu sih. Gampang lah masuk ke pleci ya. Hah? Gampang. Ya? Enggak juga Ribet sih. Ya? Enggak. Ada duitnya kan? Bukan. Ada lagi syaratnya. Ya ikut kopsan minimal 3 kali. Kopdar. Ya kopdar. Kopdar. Minimal 3 kali harus ikut. Iya. Itu baru bisa masuk member. Baru jadi member sah. Ya, jadi member. Minimal itu kita nggak mempersulit itu kita harus touring ke jauh-jauh lah atau apa. Betul. Karena kita menghindari risiko itu. Karena kan ada pengorbanan tentang biaya, nyawa, terus kesehatan segala macam. Kita di berkomunitas nggak mau nyari ribetnya, kita mau nyari kenyamanannya dalam berteman, bersaudara, bersosial dan segala macam. Saya pribadi sih nggak pengen lah. Lo kalau ngambil NRA harus keluar kota. Iya dong. Nah itu nyawa lo itu yang di itu. Mohon maaf ini ya, zaman sekarang nggak ada lah gitu. Ya, zaman kalau dulu oke lah ya. Mungkin ya karena itu dulu saya seperti itu gitu kan. Gila jauh benar ke Sumatera. Wah, saya dapat NRA. Baru dapat NRA dulu saya. Cuman tak pikir-pikir di Leksi ini basicnya banyak kan orang-orang berkeluarga. Ya betul. Iya kan, terus secara strata ekonomi kalangan menengah ke bawah. Jadi jangan sampai itu jadi merugikan mereka. Beban juga mereka. Saya nggak mau seperti itu. Kita bikin enak aja lah. Itu tadi kan pleci itu. Nah misal nih ada nih komunitas Leksi nih, kalau di Solo atau di kota mana gitu, mau gabung ke YLCI syaratnya apa? Syaratnya, yang jelas punya motor Leksi sama komunitas gitu. Ya, jadi gini, sebenarnya kan kita lagi buka chapter nih, karena ini masih baru YLCI, dimanapun di seluruh Indonesia. Silahkan storekan logo chapter, ya kan, logo komunitasnya ke kita. Satu orang pun nggak apa-apa, karena nanti kita akan membantu untuk mencarikan member. Itu yang pertama, itu baru kita naik ya, up. Tapi untuk mendapatkan NRC, nomor register chapter, itu ada syarat khususnya. Satu, store foto kopdar pertama. Iya kan? Terus kemudian data member. Data member, kemudian ADRT, logo, segala macam. Kalau sudah lengkap, baru terbit NRC. Nomor register chapter. Nah, itu mereka menghubungi ke mana? IG? Atau di mana? Ada kontaknya? Ada kontaknya di IG itu ada. Itu nanti ada humas kita yang membackup itu. Terus kemudian nanti sekjen dari YLCI yang akan menyampaikan semua apa yang persyaratannya untuk masuk YLCI. Berarti komunitas itu menghubungi YLCI via humas tadi ya? Via humas tadi. Nanti humasnya sampaikan ke sekjen. Oke, siap. Gitu. Permisi Om. Oke Mbak, monggo. Ada makanan. Dari tadi kek. Iya kan? Ini gila. Silakan Om. Wih, silakan. Makasih Tah. Ini cuma ada di Semarang. Apa itu? Pekalongan tidak ada. Iya. Iya. Cari di Pekalongan tidak ada yang seperti itu. Enggak ada. Karena cuma ada di sini. Iya. Monggo silakan. Enak gitu. Oh iya. Apa ini Om? Wih. Ada lah. Cobain boleh nggak nih? Boleh. Hati-hati muncrat ya. Apa ini? Itu isinya coklat. Oh, coklat. Oke, sambil kita lanjut ya. Oh gitu. Nah, ini kan teman-teman pengguna Leksi. Kenapa kok milih motor Leksi sebagai tunggangan sehari-hari nih? Monggo, mungkin dari ujung dulu, Om Cukring dulu nih. Kenapa milih Leksi gitu? Kenapa nggak motor yang lain? Saya milih Leksi karena nyaman. Pertama. Oke. Keduanya di kelasnya 125. Yang bodinya itu
udah gede sih. Oh, paling gede di kelasnya ya? Iya, paling gede. Kedua, bagasinya juga luas. Oh, enak. Oke. Tarikannya juga. Tarikannya enteng. Tarikan enteng. Buat tanjakan-tanjakan oke lah. betul. Mantap. Terus di depan juga kan bisa buat bawa barang. Oh, Luas. itu ya. Luas ya. Ada decknya luas Ada ya. decknya, iya. Oke. Soalnya kan buat kita kerja, bawa-bawa barang kan enak. Oke. Kalau dari Ibu Sama aja. sama ya? Sama lah. Pokoknya kalau cewek, apalagi cewek gitu ya. Iya. Apalagi Bawa kalau kita barang bawa belanjaan. anak, ya. Kalau bawa anak kan bisa Bawa di depan. anak bisa berdiri di Iya. tengah gitu. Kalau Mervin ada yang berbeda alasannya? Kenapa milih Lexi gitu? Badan segede gini atau naik Lexi? Gitu. Kenapa Om? Kenapa? Karena budgetnya di Lexi. Jadi dulu Masuk tuh akal, masuk akal. ya lebih masuk akal. Karena dulu saya jujur pengen NMAX. Saya pengen NMAX. Terus kemudian saya datang ke dealer Yamaha. Begitu saya udah pengen tuh, udah niatan NMAX. Kemudian saya ngeliat ada unit itu, ditawarin lah sama salesnya. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Mirip lagi ya? Mirip lagi. Dan yang saya juga udah pernah baca itu, karena sebelumnya kan saya browsing dulu. Motor itu Lexi itu apa? Karena saya pikir itu produk baru, unitnya Ya, belum belum ada tahu lah kondisinya ya. kondisinya. Nah ternyata pada di dealer itu saya ditawarin dan saya disuruh test drive gitu. Jadi saya waktu itu test drive NMAX sama Lexi. Ya. NMAX tuh saya duduk tuh begini tuh, selonjor. Karena paha saya besar, perut saya juga besar, jadi tetap aja ketekan kayak gini, walaupun saya selonjor, oke, ya. ya kan? Terus yang kedua, saya nyobain Lexi. Begitu saya nyobain Lexi kan tinggi tuh, kaki saya tuh begini, perut saya nggak ketekan, Pas ya. pas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bawa barang banyak biasanya, karena saya usaha di bidang air, bawa galon misalnya kan. Kalau di NMAX saya susah bawa galon. Karena ada itunya ya. Nah, karena ID-nya. Oke. Nah, di situ saya bisa bawa galon. Karena kebutuhan orang kan Beda-beda. beda-beda. Iya, Di dalam rumah tuh pasti ada air galon. Dan lu pasti butuh pasti. beli galon. Nah, bawanya biar gampang ya pakai Lexi tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata mesinnya, teknologinya sama dengan NMAX. Oh, oke. Itu NMAX, saya Aerox, karena masuk ke keluarga Maxi kan. Maxi ya. Iya kan? Dan itu tenaganya saya kaget. Saya nggak nyangka kalau dia bisa sebesar itu dan lebih besar kompresinya dibandingkan NMAX. Padahal cuma 125 cc kan. 125 cc tapi kompresinya 11,6 kalau nggak salah. Lexi untuk NMAX kan 10,4 tuh. Nah, saya berpikir ini tenaganya besar walaupun cc-nya kecil. Oke. Gitu. Nah, oke. Jadi Lexi itu kan keluarga Maxi ya, Maxi Yamaha ya. Itu kan kalau di Yamaha itu beberapa waktu yang lalu kan ada launching aplikasi My Yamaha. Oh iya, My Yamaha. My Yamaha. Betul. Tahu nggak Om apa itu My Yamaha? Tahu. Fungsinya apa sih My Yamaha itu? Apa ya? Saya pernah download pertama kali, saya cerita saya pernah My Yamaha, saya pernah dulu waktu pertama kali launching dulu. Yang pertama kan sebenarnya My Yamaha itu motor udah lama sebenarnya itu. Saya pernah download, cuma saya bingung makainya. Setelah itu ganti handphone kehapus. Nah, kemarin ada Yamaha membuat program Yamaha Journey ya, Yamaha Maxi Journey ini. Saya download lagi karena saya butuh daftar kan. Ya. Saya baru tahu fungsinya itu, bahwa riwayat motor kita ada di situ. Ya. Jadi tanggal lahir istilahnya motor ada di tangan kita itu ada tuh dari awal sampai akhir. Terus kemudian riwayat servis, riwayat motor itu, terus apa ya? Bengkel-bengkel terdekat. Ya. Iya kan? Ada kan? Saya pernah buka itu, bengkel-bengkel terdekat, Yamaha terdekat, spare part terdekat juga ada di situ. Jadi istilahnya kayak buku manual yang biasa kita buka itu pindah ke aplikasi. Iya, betul itu. Gitu ya. Dan orang biasanya malas kalau baca buku manual. Betul, loh. langsung buka Saya HP yakin tuh. kelihatan itu. Orang beli motor kasih buku manual jarang ada yang baca. Tapi di HP karena saking penasaran mereka buka tuh. Dan lebih simpel dipersingkat. Gitu. Oke. Untuk teman-teman Maxi kan Yamaha ada mengadakan kompetisi nih. Nah, Namanya itu kompetisi video dan foto Maxi Yamaha Journey. Teman-teman udah pada daftar? saya sudah dong. Sudah ya? Sudah. Saya sudah. Om Sekli udah belum begini? Udah ya? Daftar ya? Baby Oke. udah? Oh, keren. Buat teman-teman yang ada di rumah nanti jangan lupa yang punya motor Maxi untuk ikutan acara atau kompetisi video dan foto dari Maxi Yamaha Journey.
intinya teman-teman itu hanya registrasi saja di link yang sudah diberikan. Kemudian jangan lupa untuk download aplikasi Mayamaha untuk mendaftarkan motornya di aplikasi Mayamaha tersebut. Kompetisi ini sebenarnya teman-teman hanya untuk ngambil foto atau video bersama dengan motor maxi kesayangannya. Dan jangan lupa untuk diupload di media sosial teman-teman. Kompetisi ini berlangsung selama 2 bulan, mulai dari bulan ini sampai bulan depan, tanggal 31. Hadiahnya sangat-sangat menarik, diantaranya nanti ada iPhone Pro. Iya, iPhone nanti. Ya, kemudian dapat action cam DJI juga ada. Gitu. Jaket katanya ada ya? Banyak. Ada helm juga, aparel dari Yamaha juga ada. Gila. Khusus untuk komunitas ada hadiah khusus. Wih, apaan tuh? 10 jutanya itu 10 juta. Jadi buat teman-teman komunitas jangan lupa membernya didaftarkan. Nanti ada hadiah khusus buat teman-teman semua. Wih, keren. Gitu. Jadi, oke, kita tadi udah bincang-bincang dari awal sampai sekarang. Ini kan kita pada masa pandemi ya, Pada masa pandemi ini, teman-teman dari Pleci atau dari YLCI secara umum itu gimana sih cara menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini? Ayo, Bu Evi. Dari Pleci sendiri, kita tetap prokes ya. Kalau setiap kopdar atau kopsar, jangan lupa pakai masker, hand sanitizer disediakan, itu aja sih. Gitu. Cuma mengurangi kegiatan di dalam, paling seringnya ke luar. Cuma enggak kegiatan dalam bagaimana? Kegiatan touring. Kegiatan touring dikurangi ya? Iya, nggak terlalu sering kayak ini. Nggak terlalu sering ke tempat keramaian lah. Berarti touringnya itu? Touringnya ke arah pegunungan. Yang sepi-sepi. Sepi-sepi. Jangan ke mall ya kan? Iya, jangan ke mall. Selama pandemi ini ada nggak acara khusus yang diadakan oleh Pleci atau YLCI? Pleci ada kemarin kan? Ya kemarin sarapan itu. Bikin acara apa? Sarapan pagi kopsan. Kopsan? Ya. Jadi itu kayaknya program sadet saknyet. Apa tuh? Sadet saknyet itu serba dadakan sih sebenarnya. Kalau wong Jawa ngomong ki sadet saknyet kuwi kok ngucap apa ya metu ngono kuwi. Jadi istilahnya waktu itu ada obrolan malam di WA. Aku kok udah lama ya nggak sarapan bareng sama teman-teman Pleci kayak gitu. Aku langsung gas. Ya udah besok gas bareng yuk. Pagi-pagi dari sholat subuh. Akhirnya iya. Jadi karena obrolan ke pantai. Jadi karena obrolan malam itu jam 8 malam ya. Mulai jam 8. Jam 8 obrolan. Karena mereka kangen pengen sarapan, udah lama nggak sarapan bareng sama keluarga Pleci. Akhirnya ya udah. Siapa yang besok yang mau ikut sarapan kumpul di alun-alun Batang. Jam berapa? Ya udah sekalian sholat subuh katanya di situ di masjid alun-alun. Yang mau sholat subuh di situ monggo, yang nggak monggo. Jadi jam 6 kita kumpul di alun-alun Batang. Nah jam 6 itu kumpul tuh sekitar 12 motor kalau nggak salah. Akhirnya sarapan ke Pantai Sigandu, sarapan nasi Megono. Ya gitu. Jadi yang siapa yang mau itu, ya udah kita sambil riding, gas tipis-tipis keliling kota Batang. Finishnya di Pantai Sigandu, kita sarapan bareng. Yang mau kerja silahkan pulang, yang pengen foto-foto dulu ya silahkan. Kita nikmatin di pantai itu pagi-pagi. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua tuh ada yang iri. Ada. Maksudnya gimana? Member yang lain iri. Ada yang belum ikut. Bisa ikut. Yang nggak bisa ikut. Yang kemarin hari Minggu nggak bisa ikut. Bikin lagi. Jadi kayak acara ini ya. Jadi akhirnya ya udah kan kita belum om gini nih. Ya udah besok bikin lagi deh. Bilang gitu. Akhirnya minggu kemarin hari apa ya? Hari Minggu. Hari Minggu kita gas ke pegunungan. Sarapan lagi di sana. Oh ini tadinya pantai sekarang gunung. Nah, iya. Cari suasana yang beda. Cari suasana yang beda. Cari suasana yang beda. Tapi tentunya dengan prokes dong. Pasti. Prokes. Semua sebelum kita berangkat aku cek tuh satu-satu biasanya. Bawa nggak bawa. Kalau udah bawa, ayo kita jalan. Kayak gitu. Kalau dari YLCI? Dari YLCI untuk apa ini? Kegiatan. Ada nggak event selama pandemi atau yang mau akan dilaksanakan di depan? Terakhir kemarin sih kita event yang serentak ya seluruh Indonesia. Terakhir di bulan puasa kemarin. Ini YLCI-nya? YLCI-nya serentak. Apa itu kegiatannya? Berbagi takjil itu, terus kegiatan sosial yang lainnya. Nah untuk yang serentak ini kan sebenarnya kan YLCI itu hanya sebuah wadah. Kalau kita tekenin bikin program, takutnya beberapa chapter ada yang nggak mampu. Kita lebih cenderung ke kebijakan regional.
dilempar lagi ke regional. Karena kan mereka yang tahu kondisi chapter masing-masing. Kalau kita mau bikin istilahnya ego kita, takutnya mereka nggak mampu. Akhirnya jadi bentrok, begini nih banyak aturan nih begini. Saya nggak mau menghindari itu gitu loh. Takutnya nggak siap karena kekuatan chapter di masing-masing daerah kan beda-beda. Personalnya kan beda-beda. Kalau kita sama ratain, kita nggak bisa seperti itu. Paling nanti kita akan, yaitu KVN besok, Kopdar Virtual Nasional, kita akan lakukan besok. Kita akan gali semua informasi dari chapter-chapter, membernya juga seperti apa. Itu akan menjadikan inputan kita, terus kita akan analisa, kita akan bikin programnya seperti apa. Hasil dari situ nanti ada bikin program gitu ya. Oke. Kayak gitu. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir lah. Nanti kalau kita tak lanjut ini sampai malam juga nggak selesai. Nggak apa-apa. Ini kan ada durasinya. Nggak apa-apa. Sukanya durasi pendek ya? Jangan. Durasinya pendek. Panjang aja kan. Mungkin pesan-pesan aja nih buat teman-teman pengguna Lexi ataupun komunitas lain yang di rumah. Pesan-pesan dari teman-teman Pleci atau nanti dari pesan-pesan saya juga termasuk dari Pleci. Sesama pengguna motor sebaiknya saling menghormati. Dan yang kedua, say no to drug. Karena kebanyakan dari komunitas itu ya dipandang kan negatif ya. Kayaknya suka-suka inilah ini. Padahal kita kan enggak. Iya. Itu aja. Buat dari saya, buat khususnya warga YLCI, karena ini di musim pandemik, saya harap prokesnya dijaga, minta tolong dijaga. Terus untuk kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak, kerumunan orang banyak, dikurangin dulu untuk sementara waktu untuk menekan grafik dari kondisi pandemik. Nah, untuk sementara kalian bisa melakukan komunikasi melalui virtual, kayak misalnya besok contohnya KVN, Kopdar Virtual Nasional. Terus kemudian nanti di KVR juga, Kopdar Virtual Regional, itu kalian lakukan seperti itu dulu untuk sementara waktu. Untuk masalah Kopdar, GAP, atau kemudian istilahnya Turgap segala macam, kalau bisa dibatasi dulu, dikurangin untuk personal membernya. Jangan terlalu berkerumun lah. Karena YLCI peduli akan hal ini, jadi saya minta tolong buat teman-teman warga YLCI untuk menjaga prokes tersebut. Mungkin dari saya itu aja, Om Herwin. Oke, thank you Om buat waktunya. Oke teman-teman, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan teman-teman perwakilan dari Pleci dan YLCI. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tetapi tentunya kita tetap dibatasi dengan waktu. Terima kasih teman-teman dari YLCI dan Pleci untuk waktunya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berbagi bersama dengan teman-teman yang ada di rumah. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-follow untuk akun Instagram kita untuk mendapatkan update aktivitas kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu safety, dan salam semakin di depan. YLCI bersama kita bisa. Pleci Wani Dewi. Terima kasih. Bye-bye.